Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainun Najib, NIM 2021010048. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konflik dan pendidikan Islam. Saya awali dari pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu unsur dari aspek sosial budaya yang memegang peranan sangat strategis dalam perkembangan keluarga, masyarakat, atau bangsa. Peran strategis ini pada hakikatnya merupakan upaya sadar, sistematis, terarah, dan terpadu untuk memanusiakan manusia dan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Pendidikan adalah usaha untuk memajukan dan menumbuh kembangkan kepribadian manusia, baik lahir maupun batin. Ada pula para ahli yang mengartikan pendidikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku individu atau sekelompok orang dalam pendewasaan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan memungkinkan kita untuk menjadi lebih dewasa karena dampak yang diberikan oleh pendidikan merupakan hal yang sangat positif bagi kita. Dan juga pendidikan dapat memberantas buta huruf dan meningkatkan keterampilan, kapasitas mental, dan lain-lain. Pendidikan merupakan upaya dasar yang direncanakan untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar bagi peserta didik untuk secara aktif mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kepribadian mulia, dan potensi untuk mengembangkan keterampilan. Untuk mengetahui makna pendidikan lebih jelas, berikut ini adalah pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Lengyel. Beliau memiliki pandangan tentang pendidikan, yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk mendewasakan peserta didik agar peserta didik mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah disodorkan kepadanya dengan baik tanpa bantuan orang lain. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri dan bertanggung jawab, secara baik dan etis. Dalam hal ini, pendidikan dapat juga dimaknai sebagai upaya membawa anak menuju kedewasaan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik harus mengandung nilai-nilai luhur yang selaras dengan hakikat dan harkat kemanusiaan, dengan tujuan akhir pendidikan yaitu kemampuan atau kemandirian hidup peserta didik. Jika dalam proses kegiatan pendidikan tidak ada pengarahan menuju kedewasaan dan kemandirian, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pendidikan. Yang kedua, menurut John Dewey, pengalaman adalah dasar dan pendidikan, atau dalam terminologi Dewey sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses yang berkesinambungan untuk memperoleh dan mengolah pengalaman. Esensi pendidikan bukanlah menyesuaikan diri dengan standar kebaikan, kebenaran, dan keindahan, tetapi dalam upaya membangun kembali dan menata ulang pengalaman hidup peserta didik secara terus-menerus. Pengertian yang diungkapkan oleh Dewey menekankan bahwa kegiatan belajar pada hakikatnya adalah proses pengalaman, tetapi pengalaman itu harus menuntun siswa pada pertumbuhan batin. Sehingga dengan pertumbuhan batin ini ia dapat bertahan di tengah-tengah lingkungannya dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan dihadapi, tanpa harus bergantung pada orang lain. Visi Dewey untuk pendidikan yaitu memperjelas bahwa pengalaman adalah landasan pendidikan dan upaya untuk mengembangkan siswa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Kemandirian dalam arti hidup di tengah masyarakat tanpa bergantung kepada orang lain. Yang selanjutnya kemudian berikut ini adalah pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama menurut Dr. Ahmad Marimba, pendidikan Islam adalah pembinaan jasmani dan rohani yang berdasarkan pada syariat agama Islam yang mengarah pada pembentukan kepribadian utama menurut norma-norma Islam. Dalam arti lain, sering merujuk pada kepribadian utama sebagai pribadi muslim
yaitu orang yang mempunyai nilai-nilai agama Islam dan bertanggung jawab atas nilai-nilai Islam. Kemudian beralih ke pengertian konflik. Kata konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga suatu kelompok, di mana satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain. Konflik juga diartikan mempertemukan dua pihak atau lebih, individu atau kelompok, dengan tujuan atau kepentingan yang berbeda. Menurut Gibson, hubungan interdependen tidak hanya dapat menciptakan kerjasama, tetapi juga menimbulkan konflik. Hal ini terjadi ketika setiap komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan masing-masing dan tidak saling bekerja sama. Konflik adalah suatu fenomena sosial yang selalu melekat dalam kehidupan sosial manusia, sehingga konflik bersifat inheren, yang berarti konflik akan ada di dalam setiap ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun. Dari sudut pandang ini, masyarakat merupakan tempat terjadinya konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang terus-menerus berlangsung. Oleh karena itu, konflik dan integrasi sosial adalah suatu fenomena yang selalu memenuhi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang dapat mendorong munculnya konflik dan integrasi adalah adanya suatu persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Tidak seorang pun dalam kehidupan sosial yang memiliki unsur etnis, minat, kehendak, keinginan, tujuan, dan sesuatu lainnya yang sama persis. Karena setiap individu memiliki kepribadian yang tidak sama. Dari semua konflik yang ada beberapa konflik yang dapat diselesaikan dan ada juga berbagai konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang pada akhirnya mengarah pada berbagai tindakan kekerasan. Terjadinya tindak kekerasan merupakan tanda bahwa akar konflik belum dapat diatasi, mulai dari model kekerasan terkecil hingga peperangan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dan tahapan konflik. Menurut Wiono, ciri-ciri konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, setidaknya pertentangan muncul di antara dua pihak, baik secara individu maupun kelompok yang terlibat dalam interaksi. Yang kedua, setidaknya satu konflik muncul antara dua pihak secara individu atau sebagai kelompok dalam hal mencapai tujuan, memainkan peran, dan menjadi ambisius atau memiliki nilai atau norma yang saling bertentangan. Yang ketiga, timbulnya interaksi, seringkali ditandai dengan gejala perilaku yang bertujuan untuk menghilangkan, mengurangi, dan menindas pihak lain untuk memperoleh keuntungan seperti status, kedudukan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai kebutuhan fisik seperti sandangan, materi, dan pencapaian kesejahteraan. Yang keempat yaitu munculnya tindakan pribadi sebagai akibat konflik yang berkepanjangan. Yang kelima yaitu timbulnya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak mengenai kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, wewenang, kekuasaan, harga diri, dan lain sebagainya. Kita beralih ke proses konflik. Konflik merupakan proses dinamis, bukan keadaan statis. Konflik memiliki awal dan melewati beberapa tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses konflik. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik. Konflik bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif yaitu konflik yang dinilai sebagai konflik negatif. Konflik ini timbul karena perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Yang kedua adalah konflik konstruktif. Konflik konstruktif adalah konflik fungsional yang timbul dikarenakan adanya ketidaksesuaian pendapat antar kelompok dalam menghadapi masalah. Konflik ini mengarah pada konsensus dan perbaikan yang berasal dari berbagai pendapat. Misalnya perbedaan pendapat dalam suatu organisasi. Fenomena konflik dapat dibedakan dalam beberapa tipe. Rizal Sukma sebagaimana dikutip oleh Henry Inwansyah membagi konflik ke dua bentuk, yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal adalah
suatu konflik antar bagian masyarakat di dalam satu sistem yang mempunyai hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Yang kedua yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi yang melibatkan antara individu atau kelompok yang mempunyai posisi yang dinilai sama. Contohnya pertikaian yang terjadi antar ormas. Kemudian penyebab konflik. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Yang pertama adalah perbedaan kepribadian. Setiap individu pasti memiliki keunikan kepribadian yang mengarah pada perbedaan sikap, pendapat, keyakinan, kestabilan emosi, budaya, kedewasaan, pendidikan, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, respon mereka terhadap sesuatu atau rangsangan tertentu juga berbeda. Dari adanya perbedaan ini dapat menyebabkan sebagian orang melihat rangsangan tertentu dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan kedudukannya atau menolak nilai-nilai yang dimilikinya. Kemudian perbedaan nilai. Perbedaan nilai sering disebut sebagai perbedaan budaya. Hal ini dikarenakan nilai-nilai atau sistem kepercayaan yang dianut oleh penganutnya merupakan bagian integral dari budaya. Oleh karena itu, budaya mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu dalam kelompok yang mendukung budaya masing-masing. Selain perbedaan budaya di tingkat individu, budaya dalam setiap kelompok terkadang juga tidak sama. Yang ketiga, persaingan sumber daya yang terbatas. Setiap orang atau unit kerja pasti membutuhkan sumber daya tertentu. Ketika terjadi kelangkaan sumber daya, maka hal tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik, karena dari pihak lain juga membutuhkan sumber daya tersebut. Konflik sering muncul karena setiap individu atau kelompok tidak memiliki sarana seperti keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuannya. Yang keempat adalah komunikasi. Konflik muncul karena adanya hambatan dalam proses interaksi komunikatif di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Jika dalam proses berkomunikasi berjalan dengan baik di antara kedua belah pihak, maka pesan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui media dapat dipahami dan diterima bersama dengan persuasif tanpa adanya prasangka. Ketika dari semua pihak dapat menggunakan komunikasi interpersonal dengan baik dan efektif, maka dapat memahami isi pesan secara baik sehingga akan mendapatkan respon yang diinginkan. Kemudian adalah resolusi konflik. Kadang-kadang konflik tidak hanya perlu disambut dengan baik, tetapi juga harus dikelola agar konflik dapat memberikan manfaat terlepas dari hal-hal negatif yang ada. Dengan pengelolaan konflik yang baik dapat mendorong dan menjadikan suatu perubahan, pengembangan, dan kinerja yang lebih tinggi. Ketika saat menghadapi konflik yang muncul, harus memperhatikan bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Untuk menghadapi konflik ada beberapa metode manajemen konflik yang ditawarkan oleh para ahli. Yang pertama oleh Mulyasa. Beliau menyatakan setidaknya ada 3 tahap dalam resolusi konflik. Yang pertama analisa konflik, yang kedua perencanaan penilaian konflik, dan yang ketiga resolusi konflik. Yang kedua menurut Griffin mengelompokkan manajemen konflik ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perangsang konflik dengan meningkatkan persaingan antar individu atau kelompok, mengintensifkan situasi dan mengubah prosedur yang telah ditetapkan. Artinya di sini akan terjadi kompetisi dan salah satu pihak yang unggul akan mendominasi pihak lain. Yang kedua yaitu pengendalian konflik, yaitu memperluas, meningkatkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan saling ketergantungan, dan menetapkan tujuan umum. Yang ketiga yaitu menyelesaikan dan menghilangkan konflik dengan menghilangkan konflik. Hal ini dilakukan dengan cara meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk melakukan kompromi dan menyatukan pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan merundingkan pemecahan dari konflik tersebut. Kemudian dampak dari konflik. Menurut Daniel Webster, konflik dapat diarahkan ke arah yang baik atau buruk. Konflik itu sendiri mungkin diharapkan untuk mengarah pada hal yang positif.
Meskipun arah konflik tersebut dapat bersifat destruktif, lebih mudah untuk mengartikulasikan aspek-aspek negatif dari sebuah konflik daripada hal positifnya. Berikut ini adalah beberapa aspek positif yang terdapat dalam konflik. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Konflik dapat membangun kepercayaan. Dengan konflik, orang-orang yang dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri terlepas dari perbedaan yang ada, serta orang-orang yang dapat memproses perbedaan-perbedaan itu akan menjalin hubungan di antara semua pihak. Mereka akan merasa bahwa hubungan mereka lebih aman daripada orang-orang yang tidak terlibat dalam hal tersebut. Yang kedua, timbulnya tali persaudaraan. Aspek penting dari konflik adalah kemampuan untuk memberi dan menerima umpan balik yang jujur. Toleransi nyata dapat terjadi ketika kedua belah pihak saling terbuka dan menerima perbedaan yang ada pada mereka, daripada hanya memperkuat perbedaan di antara mereka. Selain dampak positif dari konflik, ada pula dampak negatif dari konflik. Yang pertama, berkurangnya solidaritas anggota kelompok yang berkonflik. Ketika terjadi konflik di dalam kelompok, maka akan terjadi perpecahan dan bentrokan. Nilai persatuan yang terkandung dalam visi dan misi kelompok tidak akan dipandang lagi. Setiap anggota akan berusaha saling menjatuhkan dan tidak saling peduli lagi, sehingga dapat dipastikan bahwa kelompok tersebut tidak akan bertahan lama. Kemudian, mengelola konflik dalam perspektif pendidikan Islam. Perbedaan tidak selalu berakhir pada konflik yang cenderung kepada hal-hal yang negatif, tetapi idealnya hal-hal positif akan dapat tercipta oleh adanya perbedaan pendapat. Apabila perbedaan pendapat terjadi, namun cenderung lebih condong pada konflik terbuka, berarti dalam pendapat tersebut terdapat hal-hal yang bersifat kontraproduktif dalam menghadapi perbedaan pendapat yang mengarah kepada konflik yang berujung pada hal negatif. Abu Dinata memandang perlunya dikembangkan beberapa etika dalam menghadapi konflik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memandang perbedaan sebagai suatu hal yang harus diterima. Yang kedua, memahami bahwa pendapat yang diberikan oleh orang lain mungkin mengandung kebenaran atau kesalahan. Yang ketiga, yaitu bersikap terbuka, mau menerima pendapat, saran, dan kritik orang lain. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, tidak memandang perbedaan pendapat sebagai pertentangan. Yang keenam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan seperti persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Kemudian, peran guru dalam menyelesaikan konflik. Konflik merupakan salah satu hal yang wajar terjadi karena dimanapun lingkungannya berada pasti terdapat konflik, bahkan di dalam lingkup yang tidak luas seperti di sekolah. Dapat diketahui bahwa di dalam kelas kerap kali terjadi sebuah konflik yang melibatkan antar siswa. Konflik tersebut biasanya terjadi dikarenakan oleh hal-hal kecil, seperti mengambil barang tanpa izin, tidak setuju dengan pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Konflik antar kelas ini menjadi keprihatinan bersama, khususnya elemen yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Peran gurulah yang dinilai sangat penting dalam menangani konflik antar siswa. Para guru juga harus bijak dalam mengambil langkah penyelesaian terhadap konflik yang kerap terjadi, dengan mengajarkan dan mengarahkan bagaimana cara menyelesaikan masalah konflik dengan baik, kemudian mengambil hikmah atas kejadian yang telah terjadi dan mengambil hal-hal positif dengan bijaksana sebagai pengalaman agar tidak terjadi konflik-konflik berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.